Dalam TV. لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أسلم في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منه في علن يا رب وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفه قد علت قوم إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذبي مختتني يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينة من شر نار وصرك ومن المحن يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على النور الأنوار والسر الأسرار والترياك الأكرم ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضال barang-barang ربي زدني وارزقني فحما وألحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فحما وألحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فحما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين فاتح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وأهل بيت الكرام سمجهم خير من المسلمين وعلى آله والصحابة والتابعين والعلماء من جميع الملائكة المقربين خصوصا تنزيل الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم مزمر من صحابه كجرا كلاسik masalah mantap la bayat semua bis tertush buyak syafi wa bis azami summa ila arwahi abuya ka Abdurrahman bin Naidi ka jam Abdurrahman summa ila arwahi abuya ka Muhammad babu summa ila arwahi summa ila ruhi khususan ka Muhammad Sani bin Haji Jisan wa ila ruhi husan musannif hadzal kitab Syekh Salim bin Subul al-Hadrami wa ila jami'il muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat wa nahusu khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa khalina wa khalatina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Yang mulia segenap para asatizah, para asatis, para Yang mulia segenap para asatiz, para asatizah, terkhusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Maulana, teriring doa, kita doain mudah-mudahan biar sehat, panjang umur, senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para asatizah. Di antaranya yang mulia Al-Mukarramah Ustazah Romi, Al-Mukarramah Ustazah Tuti, Al-Mukarramah Ustazah Roma, Al-Mukarramah Ustazah Haja Ida Parida, Al-Mukarramah Ibu Ella, dan juga segenap para asatizah lainnya yang hadir begitu banyak, yang mohon maaf namanya saya nggak sebutin atau kita doain guru-guru kita. Mudah-mudahan senantiasa selalu Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan juga segenap para jamaah yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah menuju tempat ini dalam rangka ta'lim, mudah-mudahan senantiasa tidak lepas dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Satu kehormatan buat saya pada pagi menjelang siang hari ini, karena guru kita lagi berhalangan. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah saya ada waktu, jadi juga bisa hadir tempat ini. Tadi sedikit kendala karena macet, Bu. Maklum saya rada-rada jauh. Ya, Bu. Iya. Macet di kamar mandi tadi macetnya. Biasa belum mandi, belum ngapa-ngapain ini. Karena ini sifatnya saya hanya sementara, jadi tema kali ini apa aja bebas, Bu ya. Jadi ini saya sengaja bawa kitab Safinah. Karena di bannernya pamfletnya itu kitab Safinah, jadi saya bawa kitab Safinah. Nanti babnya apa aja ya. Tapi saya ambil satu yang sangat berkaitan, yang paling sakral buat perempuan. Ya, Bu ya. Kita baca bareng-bareng, Bu ya. Kita ambil keberkahan dari pengarang kitab ini. Saya mohon diikutin, angkat suaranya. Mudah-mudahan suara yang ibu keluarin, ilmu yang didapat jadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul haidi yaumun wa laylatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu khamsata asyara yauman wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauman aw salasatun wa ishruna yauman
wala hadda li aktsarihi aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sudah pernah dibahas bagi ibu-ibu, tapi apa salahnya? Kadang namanya manusia sering lupa ibu ya. Mudah-mudahan dengan sering kita muzakarah, sering kita mutolaah, semakin baik ilmu yang kita dapat. Amin ya rabbal. Faslun aqalul haidi. Sekarang kita membahas tentang haid. Ini pembahasan tentang haid. Kata Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami, aqalul haidi, bagi yang punya kitab silahkan dilihat kitabnya, yang nggak punya kitab silahkan dipasang kupingnya ibu ya. Namanya kadang-kadang orang ngaji jasadnya di dalam masjid, jasadnya di majlis taklim, tapi pikirannya ada di mana-mana. Ya bu, makanya kalau ditanya kadang-kadang kagak nyaut. Faslun aqalul haidi, ini fasal menerangkan tentang haid. Kata Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami, kata beliau, aqalul haidi yaumun wa lailatun. Kata guru kita, kata pengarang kitab ini, paling sedikitnya haid itu yaumun wa lailatun, 1 hari. Yang dimaksud yaumun wa lailatun itu bukan 1 hari, 3 jam, 5 jam, 6 jam. Ibu hari ini katakanlah begitu pulang ngaji haid nih, keluar darah. Ternyata keluar darahnya itu tibang dari jam 12 sampai jam 4. Berhenti habis asar. Besok-besok udah enggak keluar darah lagi tuh. Apakah itu termasuk haid atau bukan? Bu, ini mata melongo tapi enggak nyaut ini. Udah kayak ikan asin nih. Bu, hari ini kita pulang ngaji nih. Tadi kata guru kita 1 hari paling sedikit haid itu 1 hari. Jam 12 kita pulang ternyata keluar darah tuh dari kemaluan kita. Jam 4 habis asar udah berhenti tuh. Besok nggak keluar lagi, seterusnya nggak keluar lagi. Apakah darah yang keluar tadi jam 12 sampai ba'da asar, apakah itu disebut darah haid atau bukan? Haid atau bukan? Ini bukan, ini haid. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Berarti masih ada yang lupa nih. Mungkin udah dibahas sama guru kita. Ya Bu ya. Darah itu bisa disebut darah haid meskipun 1 hari kalau kadar darahnya itu yang keluar itu sebanyak 24 jam. Kalau darah itu nggak sampai 24 jam, maka darah itu dipastikan bukan darah haid. Ya Bu ya. Meskipun ibu haidnya 1 hari, kalau selama 1 hari dari pagi siang ketemu siang lagi, ketemu pagi lagi, 24 jam itu darah keluar nggak berhenti-berhenti. Seterusnya tuh nggak keluar lagi, itu darah haid. Seminggu haid, ternyata kadar darah yang keluar tibang 3 jam, 5 jam. Dihitung-hitung nggak sampai 24 jam. Meskipun pada umumnya orang haid itu seminggu bahkan 15 hari. Kalau darahnya nggak sampai 24 jam itu bukan darah haid. Paham Bu? Nah ini kita pelan-pelan ntar kita bahas ya Bu ya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan pada umumnya orang haid itu 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman, dan paling banyak orang haid itu sampai 15 hari. Nah, orang haid itu ada yang seminggu, ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, paling banyak 15 hari. Kalau udah lewat 15 hari dipastikan itu bukan darah haid.
Ya Bu ya. Pertama kudu diingetin nih. Ya Bu ya. Sebenarnya saya punya rumus paling gampang. Biar gampang mengenali darah haid itu atau bukan. Ya Bu ya. Yang punya catatan boleh dicatat. Yang punya ingatan kuat boleh diingat. Pertama, rumusnya darah haid itu. Pertama, darah itu tidak keluar dari perempuan sebelum dia umur 9 tahun. Ya Bu. Bu, tanda-tanda balik itu kira-kira umur 9 tahun kalau dia perempuan keluar darah, keluar haid kira-kira balik apa enggak? Balik apa enggak? Balik. Maka kalau ada darah yang keluar 8 tahun, udah keluar tuh perempuan, 7 tahun dia udah keluar, 8 tahun udah keluar, itu dipastikan bukan darah haid, itu darah fasad, darah istihadah. Maka syaratnya yang pertama adalah 9 tahun. Ya Bu ya. Kemudian yang kedua, kadar darah yang keluar dari perempuan itu sebanyak 24 jam. Mau seminggu ibu haid, mau 3 hari ibu haid, mau 10 hari ibu haid, bahkan sampai 15 hari haid, kalau darahnya tidak sampai 24 jam kadarnya, maka itu bukan darah haid. Lalu bagaimana mengetahui darah itu sampai 24 jam kadarnya? Kira-kira ibu punya hitungan. Makanya orang dulu biasanya kalau haid dia tuh punya kalender dewek. Ya Bu ya. Emang kalau ngitung gak ada duitnya rada repot. Ya Bu ya. Nih kira-kira nih hari pertama keluar habis subuh. Katakanlah jam 5. Jam 5 sampai jam 8 berhenti. Berarti hitung. Jam 5, jam 6, 7, 8 dapat 3 jam. Siang habis johor keluar lagi tuh. Jam 12, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti 4. 3 tambah 4 udah berapa? 7 hari pertama. Hari kedua keluar lagi misalnya dari jam 10. 10, 11, 12, 13, 14. Jam 2 berhenti. 11, 12, 13, 14. Berarti 4 jam. 7 tambah 4 udah berapa? Dan begitu seterusnya. Kalau ibu haidnya sampai 7 hari atau sampai 10 hari, hitung kira-kira darahnya. Kalau darahnya ternyata baru 3 hari atau 7 hari, udah sampai 24 jam, maka berarti itu darah haid. Ustadz, saya haidnya sampai 10 hari, saya hitung baru dapat 5 hari, darah saya udah 24 jam, enggak apa-apa. Lebih mah enggak ngaruh. Kalau darah yang keluar lebih enggak jadi masalah. Kalau kurang tapi ibu udah berhenti haidnya, kurang dari 24 jam kadar darah yang keluar, maka itu bukan darah haid meskipun sampai 15 hari. Paham Bu? Paham Bu? Gampang enggak kira-kira ngenalinnya? Gampang ya. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, darah itu yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Kalau udah lebih dari 15 hari bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Ntar kita bahas lagi. Biasanya orang kalau ditanya, saya nih haidnya ternyata sampai sebulan. Begitu nyampe 15 hari, 16 hari nyambung darah saya nggak berhenti, nyambung terus sampai 30 hari. Kadang-kadang orang kalau ditanya kira-kira mana darah haidnya, mana darah istihadonya, tibang jawab begini, 15 hari haid, 15 hari istihado. Itu jawaban yang salah. Ya Bu ya, itu jawaban yang salah. Nah, yang ketiga tadi rumusnya bahwa darah haid itu tidak keluar lebih daripada 15 hari. Artinya begitu 15 hari dia akan stop. Enggak ada orang haid itu lebih dari 15 hari. Paham Bu? Yang ketiga. Yang keempat rumusnya darah itu keluar setelah masa suci. Masa suci itu 15 hari. Kalau masa suci belum habis udah keluar berarti itu bukan darah haid.
Masa suci itu setelah kita haid, misalnya ibu haidnya 7 hari. Setelah haid itu ada namanya masa suci. Masa suci itu 15 hari. Berarti ibu haidnya 7 hari ditambah masa suci 15 hari, kira-kira berapa? Bu, 7 tambah 15 berapa? Menghitung kalau nggak ada duitnya emang susah. 7 tambah 15, 22. Ternyata darah keluar 23 tuh. Itu darah haid. Belum 22, udah keluar. Itu bukan darah haid. Jadi yang namanya orang habis haid itu ada masa suci. Kalau masa suci itu 15 hari. Maka darah haid itu nggak mungkin keluar sebelum masa suci. Paham, Bu? Nah, ini rumus yang keempat. Yang kelima, darah itu tidak keluar setelah melahirkan. Kalau orang habis ngelahirin dia keluar darah, itu namanya darah nifas. Ya Bu ya. Ini gampang banget. Pokoknya apalagi perempuan sebenarnya harus paham. Kalau laki ibu punya suami nggak paham masalah haid, maka ibu kudu paham. Ibu, apalagi laki sebenarnya wajib juga supaya dia paham, tahu, bisa ngajarin bininya. Maka nih rumus paling gampang menurut saya. Pertama, darah itu tidak keluar sebelum dia umur 9 tahun. Yang kedua, darah itu keluarnya kadarnya sebanyak 24 jam. Kalau darahnya tidak sampai 24 jam, berarti itu bukan darah haid. Meskipun sampai 15 hari. Paham? Yang ketiga, darah itu tidak keluar lebih dari 15 hari. Batas orang haid itu hanya sampai 15 hari. Yang keempat, bahwa darah haid itu keluar setelah masa suci. Paham, Bu? Ini masalah haid. Gampang gak kira-kira? Ini rumus paling gampang menurut saya. Nah, nih kita sekarang belajar setelah haid ini istihadah. Masalah darah fasad, darah yang sering keluar, yang kadang-kadang bercampur dengan darah haid, tapi kita kadang-kadang salah jawaban kita. Apalagi perempuan nih, Ibu ya, apalagi perempuan. Penting banget, pasti bahkan mengalami hampir semuanya dengan darah haid, dengan darah istihadah. Ini sekarang istihadah. Menurut ilmu yang saya pelajari, istihadah itu ada istihadah sugro, ada istihadah kubro. Ibu ya, istihadah itu ada dua. Ada istihadah yang kecil, ada istihadah yang besar. Yang kecil mah contohnya, sebelum 9 tahun dia udah keluar darah, tuh istihadah juga. Itu darah istihadah. Orang kalau istihadah, maka wajib tetap melaksanakan ibadah. Dia wajib sholat, wajib puasa, enggak libur. Beda dengan orang yang haid. Orang yang haid bahkan bukan hanya enggak boleh, haram dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, istihadah, kalau istihadah dia keluar darah, darahnya itu darah fasad, darah istihadah, tetap dia puasa, dia sholat, dia ngelayanin suaminya meskipun dalam keadaan istihadah. Ya Bu, wajib, tidak boleh meninggalkan perintah Allah kalau yang keluar darah istihadah. Istihadah itu ciri-cirinya ya begitu. Sebelum 9 tahun dia keluar darah, itu istihadah. Masa sucinya belum habis udah keluar darah, berarti istihadah. Itu istihadah yang gampang dah kira-kira. Darah yang keluar ternyata sampai 15 hari itu, ternyata darahnya itu tidak sampai 24 jam. Berarti itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Lalu bagaimana sholat saya yang udah saya tinggal? Ibu wajib kodok. Kalau dah haid, nggak wajib ibu kodok. Tapi kalau istihadah, ibu wajib kodok. Dosa dong? Nggak dosa. Karena ibu berpendapat bahwa darah yang keluar itu adalah darah istihadah. Maka selesai istihadah, langsung kodok sholatnya. Paham, Bu? Paham, Bu? Nah, nih ada istihadah yang besar. Bu, ini ada istihadah yang paling rumit, ya Bu ya. Kalau yang begitu tuh gampang tadi contohnya. Ini kadang-kadang yang darah bercampur antara darah apa namanya, darah haid dengan darah
dengan darah istihadah itu. Contohnya nih, misalnya ibu katakanlah haid itu 15 hari. Ternyata di hari ke-16 masih haid. 17 haid, ternyata sampai sebulan masih haid. Ternyata sampai 2 bulan masih haid. 3 bulan masih haid juga. Nah, itu kan bingung tuh. Mana darah istihadah, mana darah haid. Nah, nih kita belajar bareng-bareng. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Jawabannya begini. Pertama, bagi orang yang belum pernah haid. Bu, ini ada perawan apa kagak nih? Ada? Ada apa kagak? Enggak ada ya? Ada. Ini bagi perawan. Ini katakanlah perawan belum pernah haid. Umur 9 tahun dia enggak haid. 20 tahun dia enggak haid. Ternyata begitu keluarnya nyambung tuh. Terus saja dia haid. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah nih kalau orang yang belum pernah haid, kuncinya begini. Bu, kalau orang yang belum pernah haid, bagaimana menyelesaikan antara darah istihadah dengan darah haid? Pertama, ikut sebagaimana kebiasaan orang haid itu. Kalau dia rata-rata haidnya 7 hari nih, perempuan pada umumnya, maka setelahnya itu adalah istihadah. Berarti 7 hari itu masa haid, selebihnya 23 hari itu darah istihadah. Berarti yang 7 hari dia haid, dia libur, dia ibadah libur, berarti 23 hari wajib dia qada. Ternyata bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sama hitungannya juga begitu. Kalau bulan seberikutnya 7 hari dia haid, 23 hari dia istihadah. Bulan ketiga sama, ini dia 3 bulan kagak berhenti-berhenti. Nyambung terus darah yang keluar. 7 hari dia haid, 23 hari darah istihadah. Setelah selesai baru seperti biasa. Ini bagi orang yang belum pernah keluar darahnya. Nah bagi ibu-ibu yang nenek-nenek udah emang setiap bulan keluar nih. Ternyata datang satu waktu ini darah keluarnya nyambung. 15 hari nyambung sampai sebulan. Bahkan 2 bulan. Nah ibu-ibu yang memang udah biasa haidnya 7 hari atau 10 hari. Tempo-tempo ternyata darahnya nyambung sebulan 2 bulan. Caranya begini. Nah kalau ibu dalam posisi seperti ini. Pertama ingat-ingat. Kira-kira bulan sebelumnya ibu haid berapa hari? Atau pada umumnya kira-kira ibu berapa haidnya? Berapa hari? Kalau biasanya 10 hari atau biasanya memang 15 hari, maka 15 hari setelahnya yang keluar darah itu adalah darah istihadah. Kalau yang biasanya 10 hari berarti 10 hari haid, 20 hari dalam sebulan berarti itu istihadah. 20 hari darah keluar yang selama ini ibu anggap itu darah haid, berarti ibu wajib qada salat. Paham Bu? Paham Bu? Nah ini kira-kira pembahasan singkat mengenai darah haid dengan darah istihadah. Sampai di sini yang mau nanya silahkan. Ya Bu? Ayo, siapa ibu siapa tuh namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau tanya soal haid. Yang banyak kita alamin di usia 40 ke sana itu biasanya haid itu enggak langsung 1 hari 2 hari gitu. Ada masa kita keluar sedikit, terus besoknya kita nggak keluar lagi, tapi tanggal kita udah apal. Kadang tanggal itu bisa maju, bisa mundur. Jadi siklusnya tuh nggak teratur. Terus waktu-waktu kita hari pertama seumpama kita keluar darah sedikit. Nah kita pasti apal, oh ini mau ngeplek nih, mau head gitu. Terus di hari kemudian kita nggak keluar lagi. Kan kita udah nggak sholat tuh, udah nggak sholat karena kita itu tahu itu head. Tapi di hari kemudian di esoknya kita kadang nggak keluar lagi. Tiba-tiba kadang
di malam atau di pagi hari itu ketika kita bangun pipis tuh keluar ngeplek kadang di celana dalam, maaf banget. Itu gimana tuh? Pasti itu kan head. Masa kita harus ngitung selama 24 jam. Yang kedua, Afwan, saya baru dengar banget ini kalau sholat itu dikodo. Setahu saya kalau yang dikodo itu puasa. Tapi sholat saya baru dengar ada istilah mengkodok sholat. Gimana tuh penjelasannya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, Bu Linda. Ayo, ada lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, ini ada perbedaan pendapat tentang wanita haid untuk menghadiri majelis taklim di dalam masjid ya Pak Ustadz. Itu menurut Pak Ustadz itu diperbolehkan atau tidak menurut syariahnya. Terus misalkan diperbolehkan, apa yang dilakukan di dalam masjid gitu? Apakah kita boleh mengikuti bacaan seperti Yasin tapi kita tidak memegang kitabnya tapi hafal? Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, 2 pertanyaan dulu aja. Ustaz. Baik, ada 2 orang yang bertanya. Pertama, begitu umur sudah 40 tahun Bu ya, mungkin tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu yang ada di belakang itu. Mungkin kadang-kadang memang perempuan seperti itu. Hari ini haid, besok enggak. Besok keluar darah lagi, Ibu. Intinya rumusnya itu ingat bahwa darah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Kalau selama 15 hari itu darah yang keluar meskipun longkap-longkap tuh harinya, hari ini keluar besok enggak, besok keluar besok kagak, hitung darahnya. Kalau memang darah yang keluar selama 15 hari itu 24 jam darah haid. Kalau 15 hari itu ternyata darah yang keluar, atau biasa ibu misalnya berhentinya di 10 hari udah nggak keluar darah gitu. Kira-kira hitung, kalau memang darahnya yang keluar ternyata tidak sampai 24 jam kadarnya, berarti itu bukan darah haid. Kira-kira begitu. Jadi darah yang keluar itu meskipun yang keluar longkap-longkap, hari ini keluar besok enggak, besok keluar besok enggak, dihitung. Ya Bu ya, ibu kudu punya hitungan. Hari ini berapa jam keluarnya? Besok berapa jam? Besok lagi berapa jam? Kalau ternyata 10 hari ibu udah berhenti tuh darahnya, udah nggak keluar darah lagi. Ternyata dalam hitungan ibu darahnya sampai 24 jam haid. Ternyata hitungannya nggak sampai 24 jam. Meskipun sampai 15 hari, bukan 10 hari, itu bukan dipastikan bukan darah haid, darah istihadah. Kira-kira begitu yang pertama. Ibu ya. Nah, itu masalah darah haid. Jadi kata Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami ini dalam kitabnya itu yang dimaksud yaumun walailatun. Paling sedikitnya haid itu 1 hari. 1 hari yang dimaksud itu menurut para jumhur ulama adalah 24 jam. Bukan 1 hari keluar darah tibang 3 jam kemudian kita katakan itu darah haid. Ya Bu, jadi dihitung dulu tuh. Kira-kira berapa hari darah yang keluar dan berapa banyak kadar darah yang keluar. Kalau darah yang keluar kadarnya sampai 24 jam, meskipun baru 10 hari, berarti itu darah haid. Paham Bu? Nah itu yang pertama. Kemudian, kalau orang yang dalam keadaan haid, nggak perlu dia kodok sholatnya. Yang dimaksud kodok itu kalau istihadah ya, pertama tuh. Nih, yang wajib dikodok itu pas istihadah. Ternyata dalam hitungan ibu darah yang keluar ternyata bukan darah haid nih. Karena kita udah belajar darah istihadah. Maka kalau darah yang keluar bukan darah haid, berarti ada ibadah yang wajib kita tinggal. Orang yang istihadah itu tetap wajib melaksanakan ibadah, wajib puasa, wajib sholat. Maka sholat yang kita tinggal, kita nggak dosa karena kita berpendapat itu bahwasanya kita sedang dalam keadaan haid. Maka bagaimana menggantinya sholat yang kita tinggal dengan cara kodok?
Ya Bu ya. Ada kodok, ada jama takdim, jama takhir, ada kosor, ya Bu. Nah kodok itu tata cara bagaimana kita membayar utang sholat kita. Sholat-sholat yang pernah kita tinggal, masih muda, umur 17 tahun, 18 tahun, ngayap mulu sama laki kita, pacar kita. Banyak sholat ketinggalan, sekarang kodok Bu nggak apa-apa. Habis sholat johor, sholat lagi. Habis sholat asar, sholat lagi, sholat asar. Nggak apa-apa. Karena sholat itu merupakan pondasi keimanan kita. Kalau kita tinggal, wajib kita kodok. Begitu kira-kira Ibu ya. Jadi yang di kodok itu bukan hanya puasa, tapi juga sholat. Sholat yang kita tinggal, jangankan hari ini. Yang lalu-lalu Ibu masih ingat nih. Nggak apa-apa. Meskipun jumlahnya nggak ingat. Tapi karena supaya nanti kita nggak ada siksa di hadapan Allah, habis sholat lagi nggak apa-apa. Habis asar waktunya diharamin buat sholat, tapi kalau sholatnya ada tujuan, kodok sholat boleh nggak apa-apa. Sholat jenazah habis asar, itu kan waktu-waktu yang nggak boleh tuh, karena sholatnya ada tujuan. Sholat jenazah maka boleh. Kira-kira begitu, Ibu ya. Nah itu, kemudian masalah orang yang haid, dalam keadaan haid, apakah boleh dia masuk masjid? Menurut pendapat yang paling sakral, orang yang dalam keadaan haid itu nggak boleh dia duduk di masjid, ya Bu ya, nggak boleh dia duduk di masjid. Jangankan duduk, diri di depan tuh, kalau di depan pelataran ternyata masih bagian wakaf daripada masjid, duduk sengaja dengerin taklim, duduk tuh juga nggak boleh. Begitu menurut pendapat bagian yang paling sakral gitu. Kalau yang sekedar lewat, dia apa namanya ya, tiba nganterin sesuatu atau ada sesuatu yang pengen dia ambil, tibang doang. Begitu, tibang doang tuh, sekedar, sekejap, boleh nggak jadi masalah. Tapi kalau dia duduk-duduk lama-lama, maka nggak boleh. Kira-kira begitu. Lebih baik dia duduk di rumah atau itu tuh ada Ustadz Nemin. Duduk aja depan situ nggak apa-apa. Kalau dalam keadaan haid. Kira-kira begitu Ibu. Ya, ada lagi? Cukup Bu? Ada lagi yang bertanyakan, masih ada waktu 10 menit. Masjid dan musola kalau majlis taklim gak jadi masalah. Majlis taklim, terus apa rumah yang jadi majlis taklim gak jadi masalah. Memang yang dalil yang menunjukkan itu masjid, tapi musola karena buat sholat juga beda dengan majlis taklim ya. Majlis taklim mah boleh-boleh aja, majlis taklim. Makanya lebih aman, nyaman tuh kalau apa namanya ngerokok. Bahkan kalau habaib itu sampai kalau habaib yang bener-bener sakral ya, ngerokok aja dia nggak mau di masjid karena huril min huril ain, karena bagian dari surga nih masjid. Maka dia nggak mau rokok aja begitu. Kira-kira begitu. Iya. Kira-kira begitu Bu. Mama Nadia. Ini jamaah tawabin juga paling sering nanya. Ayo. Udah kedengeran. Dulu masih SMP, SMA. Pertanyaannya itu udah balik belum? Kalau udah balik, wajib kodok kalau nggak sholat. Kalau belum balik, namanya pembelajaran. Orang tua wajib ngajarin anak meskipun anak belum keadaan balik. Wajib dia sholat sebagai pembelajaran. Ketika dia udah balik, dia udah biasa. Begitu ya Bu ya. Kalau udah balik tapi dia nggak sholat, ada sholat yang dia tinggal-tinggal. Kira-kira Ibu ingat-ingat tuh. Ya Bu ya, karena ibarat kita punya utang sama Allah. Maka wajib kita bayar utang itu. Bagaimana caranya? Mengkodok sholat. Kodok dengan cara bayarnya. Kita kodok. Sholat johor, sholat lagi. Habis asar, sholat lagi. Nggak apa-apa. Habis maghrib, sholat lagi. Habis isya, sholat lagi. Begitu. Kalau rasanya susah buat membayar kodok, paling enak begitu. Habis sholat lagi. Begitu. Pelan-pelan aja. Habis ini sehari kita kodok johor sama asar. Besok begitu lagi. Begitu lagi.
Mudah-mudahan siapa tahu utang kita jadi lunas malah, bahkan lebih. Kira-kira begitu. Ya Bu ya. Mungkin cukup kali ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat jadi ilmu yang manfaat. Saya mohon maaf mungkin kalau ada penjelasan yang saya mungkin salah ataupun agak kurang, mohon dimaafin. Nanti bisa diperbaiki. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Fatihah buat kita semua yang hadir. Khusus guru-guru kita doain biar sehat, panjang umur. Terkhusus orang tua kita. Wah Haji apa namanya saja? Haji Ahmad. Nyaji siapa namanya? Iya. Hah? Junah. Kita doain terkhususnya Haji Junah biar sehat, biar Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan panjang umur. Dan juga segenap kita yang hadir jamaah Istiqomah Al-Huda biar berkah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya. Bihadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Rizky Baihaqi atau Ustadz Pangeran. Terima kasih atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan kita dapat mengambil maknanya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang yang namanya perempuan mah ya udah kodratullah ya Bu ya, yang namanya haid mah udah langganan kita setiap bulan ya Bu ya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti untuk keabsahannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang hormati pada acara talim kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan apa yang terlaksanakan pada hari ini Allah meridhoi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan barokah kesehatan, barokah panjang umur, barokah milik rizki, tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tina biha min jamil awani wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutalna biha usal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qawdiyal hajat, ya qawdiyal hajat, ya qawdiyal hajat, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bi sirril Fatiha wa bil karamatil Fatiha wa bil mu'jizatil Fatiha. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al balai ya Allah wa ya dafi'al balai ya Rahman wa ya dafi'al balai ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kurang lebih maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.